Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada di sisi Firmansyah dengan NPI 141220036 dengan absen 7 ingin mempresentasikan analisis pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix untuk memenuhi syarat UAS analisis produktivitas kelas S. Baik, di sini tertera tabel data input dan output untuk periode ke-1 sampai ke-14. Karena di sini saya nomor absen ganjil, maka periodenya sampai 14. Maka dari bulan Januari sampai Februari diketahui kriterianya sebagai berikut, yaitu kriteria 1 sampai kriteria ke-4, beserta dengan outputnya juga. Selanjutnya, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Untuk rumusnya, yaitu sebagai berikut, ratio performance sama dengan output dibagi input. Maka menghasilkan untuk setiap kriterianya yaitu tertera pada tabel dari kriteria pertama sampai kriteria keempat, mulai dari periode ke-1 sampai ke periode ke-14. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui rasio input bulan Januari sampai ke Februari dengan rumus seperti tabel yang sudah dipakai. Setelah perhitungan rasio dan input, kita bisa menentukan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Selanjutnya, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk rumus perhitungan rata-rata, yaitu ditampilkan pada yang sebelah kiri. Lalu untuk rumus standar deviasi ditampilkan pada yang sebelah kanan. Untuk hasil perhitungannya sebagai berikut, yaitu dari tabel perhitungan kita dapat mengetahui hasil rata-rata dan standar deviasi dengan 76,86 dibagi periodenya yaitu 14 bulan. Setelah itu untuk hasil standar deviasi dengan menentukan akar kuadrat dari rata-rata 5,49 sehingga mendapatkan hasil 1,92. Lalu eh, begitu pula dengan kriteria kedua dan kriteria ketiga dan kriteria keempat, yaitu dengan hasil 163,27 untuk kriteria kedua, hasil 158,55 kriteria ketiga, hasil 168,68 untuk kriteria keempat. Selanjutnya perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk rumusnya ditampilkan sebagai berikut. Degree of accuracy sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Confidence level, tingkat keyakinan, degree of accuracy. 1 dikurangi degree of accuracy. K merupakan konstanta. K1 sama dengan confidence level terletak pada 0 kurang dari sama dengan CL kurang dari 0,68. K2 confidence level CL terletak pada 0,68 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,95. K3 confidence level CL terletak pada 0,95 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,99. Batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Batas kontrol atas rata-rata ditambah dengan K standar deviasi. Batas kontrol bawah rata-rata dikurangi K standar deviasi. Perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Di sini diketahui hasilnya sebagai berikut, yaitu dari perhitungan di atas kita dapat mengetahui hasil dari degree of accuracy dengan nilai 5,49
bagi 1,92 dengan hasil 2,86. Confidence level dari perhitungan 4 min 2,86 dengan hasil 1,14. Batas kontrol atas dari perhitungan nilai 5,49 ditambah 1,92 dengan hasil 7,41. Sedangkan batas kontrol bawah dari perhitungan 5,49 dikurangi 1,92 dengan hasil 3,57 dan seterusnya. Untuk input kedua, input ketiga, dan input keempat juga sama perhitungannya. Menentukan target. Untuk menentukan target sasaran akhir, nilai dari skor 10, batas kontrol atas. Menentukan sasaran jangka pendek, skor 3. Menentukan nilai produktivitas terendah, skor 0. Target sasaran. Target sasaran akhir, skor 10, batas kontrol atas. Kriteria sebagai berikut. Sasaran jangka pendek, skor 3 rata-rata. Kriteria sebagai berikut. Nilai produktivitas terendah, skor 0, batas kontrol bawah. Kriteria sebagai berikut. Menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut, yaitu interval 0 dikurangi 3, skor 3 kurangi skor 0 sama dengan 3 kurangi 0 sama dengan 3. BKA dikurangi BKB per 3. Interval 3 kurangi 10 sama dengan skor 10 dikurangi skor 3. 10 kurangi 3 sama dengan 7. BKA dikurangi BKB dibagi 7. Maka dia dapatkan hasil yang terlampir pada tabel. Menentukan nilai bobot kriteria. Nilai pertama, kriteria pertama sama penting dibanding dengan kriteria kedua. 2. Kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria kedua. 5. Kriteria pertama lebih penting dibanding dengan kriteria kedua. 7. Kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 9. Kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 2, 4, 6, dan 8. Kriteria 1 nilai tengah-tengah. Maka ditampilkan sebagai berikut, dan untuk setiap kriterianya mendapatkan hasil 0,615, 0,33, 0,850, 0,850, lalu totalnya yaitu 2,648 dengan bobot 0,66, maka bobot persentasenya 6. Dan eh, untuk selanjutnya sama, yaitu perhitungannya sebagai berikut. Lalu dengan bobot total 1,11 dan bobot total persentase 51. Menentukan skor dari skala. Untuk kriterianya, yang pertama di bulan Januari mendapatkan hasil 7,72 dengan perhitungan 65.200 dibagi 8.450, maka hasil sebagai berikut dan mengikuti dengan tabel-tabel berikutnya. Dari periode pertama sampai ke-14, perhitungan sama. Nilai BKA, rata-rata BKB, bobot, dan interval. Untuk BKA, kriteria pertama 7,41, kriteria kedua 575,44, kriteria ketiga 675,62, kriteria keempat 732,41, average 5,49, 4,412,17, kriteria ketiga 517,07,
kriteria keempat 563,73, BKB 3,57, 248,90, 358,52, 395,05, bobot 0,66, 0,09, 0,09, 0,27. Interval 0 sampai 3. 1. Kriteria pertama 1,28, kedua 108,85, 0 105,70, 112,45. Interval 3 sampai 10. Kriteria pertama 0,55, lalu 46,65, lalu 45,30, dan 48,19. Baik, untuk pembobotan untuk setiap bulannya ditampilkan sebagai berikut, yaitu bulan Januari dengan masing-masing hasil sebagai berikut dari kriteria pertama sampai kriteria keempat, lalu ditemukan performance-nya sebagai berikut. Bulan Februari juga demikian, lalu di bulan Maret dan bulan April ditampilkan sebagai berikut. Lalu bulan Mei dan bulan Juni, Juli dan Agustus, September, Oktober, November, Desember, lalu Januari dan Februari. Maka itu tadi adalah hasil dari penentuan skor dari skala untuk setiap bulannya dari periode pertama sampai ke 14. Selanjutnya, menentukan pencapaian kerja. Pencapaian kerja periode pertama, Januari 7,07, kedua Februari 11,13, Maret 8, April 9,50, Mei 9,38, Juni 9,38, Juli 5,32, Agustus 7,49, September 5,75, Oktober 8,15, November 3,67, Desember 6,95, Januari 4,85, Februari 1,69. Maka indikator performance periode sebelumnya, indikator performance periode saat ini, indikator performance periode sebelumnya, indikator performance periode saat ini. Baik, untuk grafik pencapaian kerja ditampilkan sebagai berikut. Menentukan indeks produktivitas total. Tertera pada tabel, di sini mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan dengan rumus, pada tabel kita dapat memperoleh hasil indeks produktivitasnya. Dengan demikian, indeks produktivitas untuk bulan Februari yaitu hasilnya 0,57, April 0,20, Agustus 0,41, Oktober 0,42, lalu Desember 0,89. Baik, terima kasih. Sekian dari prestasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.